Timnas Indonesia berhasil menahan imbang di pertandingan ketiga grup B Piala AFF 2020. Melawan sang juara bertahan Vietnam, skuad Garuda berhasil menahan imbang dengan skor 0-0. Pertandingan yang digelar di Bishan Stadium itu berjalan dengan intens sejak awal laga. Vietnam langsung tancap gas sejak awal dan membordir pertahanan Indonesia. Namun Timnas Indonesia dengan telaten meredam permainan Vietnam, hingga wasit meniupkan peluit tanda berakhir pertandingan dengan skor 0-0, sehingga kedua tim harus berbagi angka. Dari pertandingan ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik dari performa skuad Garuda. Yang pertama, Vietnam terlalu OP. Harus kita akui, pada pertandingan kali ini, Indonesia kalah kelas dari Vietnam. Skuad Garuda jadi bulan-bulanan anak asuhan Park Hang-seo sejak awal laga. Vietnam sejak awal laga mendominasi jalannya pertandingan. Hampir di sepanjang laga, pertandingan digelar di setengah lapangan, di area penalti Indonesia. Bisa kita lihat penguasaan bola Vietnam secara total 70%, sedangkan Indonesia hanya 30%. Sementara total Vietnam melepaskan 21 tembakan, sementara Indonesia hanya 1 tembakan saja. Jadi mau tidak mau, kita harus mengakui keunggulan Vietnam di laga ini. Kemudian yang kedua, pertahanan baja dan disiplin. Seperti yang sudah dibahas di atas, Vietnam memang mendominasi laga. Mereka melepaskan total 21 tembakan, namun tidak ada satupun yang menjadi gol. Ini semua berkat pertahanan super ketat Indonesia. Ya, sejak awal laga Indonesia lebih memilih bermain pragmatis. Indonesia menumpuk cukup banyak permainan di area pertahanan. Hasilnya, dari 21 tembakan yang dilepaskan oleh Vietnam, hanya 1 tembakan saja yang mengarah ke gawang Nadio. Selebihnya banyak diblok pemain Indonesia. Ini merupakan poin yang positif bagi Indonesia, mengingat di 2 pertandingan pertama, Indonesia kebobolan 3 gol. Kemudian yang ketiga, Evan Dimas jadi pembeda. Di babak pertama, Indonesia memang jadi bulan-bulanan di babak pertama. Namun di babak kedua, situasinya berbeda semenjak Evan Dimas masuk ke lapangan. Ya, di laga ini, Evan memang dicadangkan oleh Sintayong, namun di jeda pertandingan, ia masuk menggantikan Rahman Irianto. Memang masuknya Evan Dimas tidak membuat penguasaan bola Indonesia langsung dominasi atas Vietnam. Namun Indonesia di babak kedua lebih sering berada di kotak penalti Vietnam, dan beberapa kali menebar ancaman karena Evan yang sukses mengatur permainan Indonesia. Kemudian yang keempat, tidak tenang dalam transisi. Di babak kedua, Indonesia sebenarnya punya beberapa peluang untuk menyerang. Namun anak asuh Sintayong tidak memaksimalkan situasi ini dengan baik. Ketika para bek berhasil merebut bola, para gelandang Indonesia tidak bermain dengan cukup tenang. Mereka cenderung tergesa-gesa dalam mengumpan sehingga bola dengan mudah direbut oleh pemain Vietnam. Andai saja transisi Indonesia bisa lebih tenang, maka Indonesia bisa membuat ancaman yang lebih besar ke gawang Vietnam. Dan yang terakhir, masterclass Sintayong. Di poin terakhir, kita rasanya perlu memberikan apresiasi kepada Sintayong, karena berkat kejeliannya, Indonesia bisa meraih 1 poin di laga ini. Sebelum pertandingan ini, Indonesia tidak bisa memainkan Elkan Bagot, yang mendadak harus dikarantina. Namun ia langsung bergerak cepat, dan membuat penyesuaian dengan memainkan skema 5 back. Untuk meredam serangan Vietnam, taktik Sintayong terbukti taucer. Dari 21 tembakan Vietnam, hanya 1 tembakan yang tepat sasaran, dan itu pun tidak terlalu mengancam. Di era sebelum Sintayong, Indonesia beberapa kali bermain parkir bus melawan tim-tim yang lebih kuat, namun kebanyakan tetap berakhir dengan kebobolan. Di laga ini, Sintayong berhasil mengorganisir para pemainnya bertahan dengan baik, sehingga Vietnam mati kutu. Semoga Timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal ketika berjumpa dengan Malaysia nanti, karena laga itu sangat penting, menentukan Timnas Indonesia lolos atau tidak ke semifinal, dan berapuh Timnas Indonesia.